Selamat pagi. You got the jackpot. Pasti bingung kalau saya ngomong gitu. You got the jackpot. Itu perkataan yang dikasih tahu ke saya ketika orang-orang melihat istri saya, lalu melihat saya. Mereka bilang, you got the jackpot. And then I say, yes. Right? Tapi it's so rude. Setelah itu mereka nggak ngomong apa-apa lagi. Mereka langsung pergi. So aku bilang, wait, come on. So aku got the jackpot, how about her? Langsung dia bilang, not everyone got what they want. Oke. Just in case ada yang belum tahu, tadi istri saya yang mimpin. Yeah. It means she has been taken, okay? So no asking for her phone number, WhatsApp, jangan tanya WhatsApp, ini pemiliknya ada di sini. Terima kasih buat pemimpin semua, Pastor Diki dan semua penetua, semua board, memberi kesempatan sama saya, istri saya, keluarga saya untuk terlibat pelayanan di sini. Pada waktu saya pertama kali datang, saya bertemu dengan ahli, bukan filosof, quotes, apa itu quotes? Yang ya kata-kata bijak gitu ya. Jadi waktu itu pas ada worship department asking minta saya untuk terlibat. Jadi saya tanya dia, orangnya ini hamba Tuhan besar. Dia bilang gini, baik, pelayanan itu bukan mengenai dipanggil, tetapi terpanggil. Lalu saya bilang, okay, so what's the difference? Grammatically, maksudnya secara gramatikal sama. Lalu dia bilang, pelayanan itu dipanggil kalau kamu lari-lari kemudian dipanggil-panggil, ditelepon, diajak-ajak, dipaksa-paksa gitu. Itu dipanggil. Menurut dia, terpanggil itu kalau keluar dari dalam. Wow. Saya langsung wow. Mau tahu siapa dia? Bang Ramses Butar-Butar. Itu quote-nya dia itu saya pegang sampai hari ini. Pelayanan itu terpanggil. Jadi yang mau di-inspire, mau di ini nanti kalau minum cappuccino sekalian tanya ya. Ya hari ini saya akan ngomong tentang penyembah yang benar. The true worshiper. Ini saya ambil dari Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu ketika Yesus berjalan dari Yerusalem ke Galilea. Lalu dia stop di satu tanah yang bernama Samaria. Dan dia stop di sebuah sumur yang adalah sumur Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Kemudian datang seorang wanita yang mau mengambil air. Karena yang biasa mengambil air itu wanita. Jadi wanita di Israel itu kuat-kuat. Ambil air dari sumur. Sumur sekarang kan nggak ada, sumur dulu nggak ada apa itu? Ya ada wheel itu. Nah mereka benar-benar narik gitu. Jadi kuat. So kemudian Yesus minta berikan aku minum. Lalu perempuan Samaria ini kalau mau mengerti, orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak pernah saling tegur. Orang Yahudi merasa mereka etnis yang paling tinggi dari Samaria. Ya nanti sejarahnya cari di Google sendiri ya. Kalau saya kasih tahu sejarah sini kita jadi pelajaran sejarah nanti. Jadi menganggap etnisnya itu paling tinggi, paling yang dipakai Tuhan. Apalagi mereka ini bangsa pilihan Tuhan kayak gitu-gitulah. Tetapi Yesus kemudian berkata, berikan aku minum. Minta. Jadi kan Yesus menempatkan dirinya tuh kayak di bawah yang minta pertolongan. Kira-kira gitu. Nah perempuan Samaria ini bilang gini, aneh ya, kamu orang Yahudi kok bisa ngomong sama saya? Minta air lagi gitu. Nah, singkat cerita, mereka bercakap-cakap, Yesus mengajarkan kepada wanita itu pengajaran penyembahan yang saya pikir the best yang pernah di-deliver. Yesus bilang gini. Jadi wanita itu bilang gini, kalian bilang kalau mau menyembah tuh harus di Yerusalem kan, di tanah kalian. Tetapi nenek moyang kami, bapak-bapak kami itu juga anak Abraham.
Jangan salah, orang Samaria itu juga orang Israel. Jadi nenek moyang kami itu ibadahnya itu di sini loh. Di gunung-gunung ini. Gunung itu adalah gunung yang pertama kali Abraham ketemu Tuhan. Face to face waktu dia masuk Holy Land. Jadi kalau yang di Yerusalem apa? Yang di Yerusalem itu ada bait suci yang ada di Ark tabut perjanjian. Jadi dua-dua ini punya alasan. Harus di Yerusalem karena di situ ada tabut perjanjian Allah. Waktu kita keluar dari Mesir, waktu kita masuk Sungai Yordan terbelah kayak gitu. Dan Tuhan duduk di atas tahta. Jadi mereka punya alasan kuat kenapa harus di Yerusalem dan kenapa bukan di gunung ini, kenapa di gunung ini dan kenapa bukan di Yerusalem. Yang satu alasan historik, yang satu alasan simbol. Nah, Yesus bilang gini, kalau di Yohanes 4 ayat 20 sampai 24, Yesus bilang, kamu menyembah apa yang akan ada waktunya kamu tidak lagi menyembah, tidak di Yerusalem dan tidak di Samaria. Langsung Yesus mengakhiri argumen harus ada di mana, ada di mana. Jadi wanita bilang, lalu Yesus bilang gini, kamu menyembah percaya. Ya itu, 21, 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu kemudian ada 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, karena saya terlibat di pelayanan penyembahan, mungkin saya mau share tentang penyembahan. Ya, ini tidak ada di slide. Penyembahan itu bukan masalah bakat. Kalau penyembahan itu bakat, saya pernah didekati sama hamba Tuhan di Kanada. Kamu itu bakatnya itu penyembahan, jadi kamu terlibat di departemen penyembahan. Penyembahan itu bukan bakat. Penyembahan itu pilihan. Apa yang kita pilih mau lakukan hari ini? Gak ada di slide. Saya baru tiba-tiba muncul. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan menyembah. Itu pilihan. Kalau bakat, saya punya bakat musik. Saya oke. Bagi yang tidak punya bakat musik juga akan berada di masalah besar. Kalau Tuhan bilang harus semua menyembah. Jadi ini bukan bakat, ini pilihan. Lalu kita untuk mengerti apa perkataan Tuhan Yesus, bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah penyembah yang benar. Maka kita harus bisa taruh pikiran kita dan cara berpikir kita dari wanita Samaria ini. Karena kalau kita tidak mengerti, kok bisa 2000 tahun lalu wanita sederhana itu bisa mengerti. Ya kan? Mungkin ada sesuatu yang miss. Jadi apa yang ada di pikiran wanita Samaria ini tentang penyembahan? Penyembahan pada waktu itu ketika mereka bercakap itu adalah pergi melakukan perjalanan. Apakah ke Yerusalem atau ke gunung, lalu mulai potong kambing, potong domba, potong lain-lain untuk menghapus dosa, untuk memberi tribute kepada Tuhan. Itu penyembahan bagi mereka. Masalahnya itu Tuhan ada di mana? Ada di Yerusalem atau di gunung ini? Itu yang jadi permasalahan. Nah, konsep ini bukan datang karena wanita ini bikin konsep begitu aja, karena orang Samaria bikin konsep begitu aja. Enggak. Karena kalau hidup zaman 2000 tahun yang lalu, umur berapa kita belajar Pancasila? Saya belajar Pancasila umur 7, saya hafal. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya nggak perlu PowerPoint, saya tahu langsung sila pertama apa sampai kelima. Keempat masih saya agak... ya tapi bisa lah, saya bisa. Begitu dibilang ada tertuliskan di sila ketiga, itu sudah muncul di kepala. Boom. Persatuan Indonesia. Thank God. Nah, perempuan Samaria ini seperti bangsa Israel lain. Bangsa Israel itu begitu lahir, mereka langsung dimasukin ke sinagog untuk belajar Taurat dan kitab para nabi. Hafal. Bukan cuma satu baca lalu satu dengar, buka WhatsApp lalu ini. Ya kita udah selesai pulang. Enggak, hafal sampai dibilang Sampai umur 12 tahun mereka di luar kepala, kalau ada guru besar berdiri di depan lalu bilang, kamu tahu kan ada tertulis gini-gini, muncul PowerPoint-nya mereka di kepala, boom. Kira-kira ini isi kepalanya mereka. Jadi itu tuh bukan berarti mereka lagi
lagi fanatik. Oh, fanatik banget sih firman Tuhan sampai dihafal-hafal. Enggak, itu entry level jadi warga negara Israel. Jadi mereka mengerti apa yang Tuhan Yesus ngomong begitu bilang penyembahan. Nah, apa yang ada di kepala wanita itu? Kalau kita lihat di Kejadian 18 ayat 1 sampai 3, saya kasih tahu aja ya. Poin saya adalah kehadiran Tuhan harus menjadi satu-satunya alasan kenapa kita melakukan penyembahan. Tidak boleh ada alasan lain. Tidak boleh karena mungkin AC-nya mati. Tidak boleh karena I don't know if I like this song. Harusnya tidak boleh kayak gitu. Begitu sadar Tuhan hadir, dia satu-satunya alasan kalau kita memilih untuk menyembah. Kehadiran Tuhan tuh satu-satunya alasan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3 itu menceritakan Abraham lagi duduk di depan tenda di Mamre. Dia duduk di depan tenda. Kemudian ada 3 orang muncul. Tahu kan cerita itu? Ada 3 orang muncul. Lalu dia angkat kepala. Dia tahu ada beberapa ada yang muncul. Gitu. Begitu dia angkat kepala, Alkitab bilang, dia lihat ternyata yang datang itu bukan Jimmy, bukan Johnny, bukan. Tapi tertulis di Alkitab dalam bahasa Hebrew, yang datang itu Yahweh. Kaget, Alkitab bilang begitu dia lihat itu Yahweh, dia lari langsung, dia syaka, dia langsung berlutut. Berlutut itu di zaman itu bukan cuma berlutut, tapi tiarap rata dengan tanah. Itu menunjukkan siapa yang hadir. Kalau orang lain saya yakin dia cuma lihat, oke, hey guys, gitu. Tapi karena dia Alkitab bilang begitu dia lihat itu Yahweh, dia lari. Nah, apakah dia ada di tempat khusus untuk menyembah? Apakah dia ada di gunung sana atau di Yerusalem? Enggak. Karena dia sadar Tuhan hadir. Hari ini saya mau ngomong kalau mau menyembah, pertanyaannya tuh sadar nggak Tuhan hadir? Karena penyembahan itu bukan mengenai perasaan. Aku kok nggak merasa Tuhan hadir ya? Berat banget. aku suka ngomong kayak gitu. Jadi aku yang bersalah. Dulu, sekarang udah bertobat. Bukan mengenai perasaan, tapi mengenai kesadaran. Perasaan kita boleh terombang-ambing oleh badai kehidupan. Pertanyaannya selalu sama. Apakah kita tetap teguh sadar bahwa Tuhan itu hadir? I'm here. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang ada di kepala wanita ini. Konsep-konsep itu. Ini bukan dikarang-karang. Mereka ini hafal Taurat. Jadi mereka tahu cerita Abraham ini. Kemudian yang di kepalanya slide berikutnya. Poinnya adalah tempat di mana Tuhan hadir. Tempat di mana saja Tuhan itu kita sadar hadir, maka tempat itu adalah kudus, tempat penyembahan. Artinya tidak ada space buat hal-hal yang tidak kudus terjadi di situ. Begitu kita sadar Tuhan hadir, maka otomatis by default ruangan itu jadi tempat penyembahan. Itu yang ada di kepala wanita itu, dan itu bisa dilihat di Keluaran 3 ayat 5. Musa tidak lagi dalam memilih untuk menyembah. Dia lagi masuk gua aja. Dia lagi masuk gua, tiba-tiba dia lihat bara api di bush semak yang menyala seperti terbakar. Dia maju, langsung ada suara, mundur sedikit. Buka kasutmu, ini tempat kudus. Dari lahir sampai dia umur segitu itu gua, dan there's nothing other than gua. Dia cuma mau ke situ. Tapi karena kehadiran yang disimbolis dengan semak yang terbakar itu membuat tempat itu kudus. Dan dia langsung buka kasut, buka sandal, menyembah. Terjadi interaksi antara Musa dan ini. Saat itu gua yang selama ini mungkin cuma masuk, keluar, hanya gua biasa, menjadi the sanctuary, tabernacle of God. Kenapa Yerusalem Yahudi bilang itu tempat penyembahan? Karena di sana ada tabernakel. Ada bait Tuhan yang di dalamnya itu ada simbol kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian. Kenapa orang Samaria bilang gunung itu yang harusnya jadi tempat penyembahan? Karena begitu Abraham berdiri, Tuhan make covenant, make perjanjian dengan Abraham di gunung itu. Muka dengan muka. Jadi dua-dua punya alasan kuat. Tapi dua-dua punya konsep yang betul. Dengan kebanyakan orang Kristen yang mungkin kita tahu.
bahwa satu, alasan utama kita menyembah adalah karena Tuhan hadir. Yang kedua, tempat di mana Tuhan hadir adalah kudus, tempat penyembahan. Itu konsep dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan dengan pemikiran kayak gitu, Tuhan Yesus ngomong ke orang dengan pemikiran kayak gitu. Langsung dia bilang, oh, jadi Tuhan hadir di mana? Kira-kira kayak gitu, ya kan? Karena lalu Yesus bilang, akan ada waktunya kamu akan menyembah, tapi tidak di Yerusalem dan tidak di gunung ini. Bapa menghendaki penyembah yang benar. Saya waktu baca ini saya langsung bilang, oh, jadi ada penyembah-penyembah yang Tuhan idam-idamkan. Yang dia prefer. Kalau kita wordplay, kita main kata-kata aja. Penyembah yang benar pasti menyembah dengan benar. Right? Penyembah yang benar adalah opposite dari penyembah yang salah. Berarti kalau dia ngomong penyembah benar, berarti ada penyembah yang salah. Kalau ada penyembah yang salah, berarti ada penyembahan yang salah. Kan kalau wordplay kayak gitu aja kan. Dan itu valid gitu. Nah, Yesus bilang menyembah dalam roh dan kebenaran, penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, itulah yang Bapa cari. Coba bayangkan kalau kita sudah menyembah 50 tahun hidup menyembah terus, lalu kita find out ternyata kita bukan penyembah yang Bapa cari. Tapi Yesus kasih clue, apa? Penyembah yang benar itu mereka menyembah dalam roh dan kebenaran, dan ini yang saya mau buka. Menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh? Apakah dalam penyembahan kita berbahasa roh, artinya kita menyembah dalam roh? Tapi jangan salah, saya tidak menentang bahasa roh. Tapi apa yang dimaksud saya adalah pada waktu itu wanita itu tidak tahu konsep bahasa roh. Belum pernah dunia terekspos dengan bahasa roh. Jadi sudah pasti Yesus bukan ngomong tentang bahasa roh. Yesus ngomong sesuatu yang konsepnya tuh ada di wanita ini. Jadi dia bilang gini. Poinnya itu adalah kalau kita lihat wanita ini yang punya live PowerPoint langsung kalau disebut kayak gitu, itu orang-orang Israel kalau kita sebut menyembah dalam roh, konsep yang muncul adalah seperti yang tertulis di kitab Mazmur. Itu tertulis waktu Daud berzina sama Bathsheba, kemudian dia ditegur oleh Nabi Nathan, lalu dia sadar bahwa dia ini berdosa sama Tuhan. Daud ini express kayak gini. Bahasa Inggrisnya tuh, do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Jadi Holy Spirit itu bukan pengajaran perjanjian baru. Pengajaran itu sudah dari konsep perjanjian lama. Daud mengerti. Ketika dia berdosa, dia bertobat itu dengan berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil Holy Spirit, roh kudusmu dari aku. Siapa yang ngajar dia? Kan Tuhan belum panggil Holy Spirit turun. Kan baru Daud itu 4.000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Banyak dari kita pikir pengajaran tentang Holy Spirit ini pengajaran perjanjian baru. No. Ini konsep yang bukan cuma sampai ke Daud, tapi sudah jelas pada masa Daud. Apa itu Spirit, apa itu Holy Spirit. Kemudian satu lagi saya kasih. Ada. Masih ingat lagu, kemanakah aku akan pergi, menjauhi. Tahu itu ambil dari kitab Mazmur. Menjauhi rohmu Tuhan. Hah? Kok dia bisa? Tuhan Yesus baru ngomong 4.000 tahun kemudian ke wanita ini bilang, karena Tuhan itu roh, maka orang yang mau menyembah dia harus menyembah dalam roh. Kok bisa 4.000 tahun lalu dia exactly sync. Dia bisa nyanyi sync dengan konsep yang Tuhan ngomong ke ini. Karena memang sudah jelas di perjanjian lama. Pengajaran Holy Spirit. Itu adalah pribadi. Makanya kalau kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai Daud. Terutama Daud dan nabi yang lain tentang roh Tuhan. Itu adalah bahasa pribadi. Jadi bukan Holy Spirit itu sebuah asap abstrak. Tapi dia bilang, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu Tuhan. Rohmu. Pribadi ke pribadi. Itu lagi juga menggambarkan apa? Hubungan. Relationship, connection. Nah,
Jadi waktu Tuhan Yesus bilang kamu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu ada unsur kamu bukan cuma menyembah. Kamu harus menyembah berlandaskan hubunganmu dengan Tuhan. Itu kalau itu saya taruh di menyembah dalam roh di slide keempat saya. Penyembahan dalam roh adalah penyembahan yang berlandaskan kesadaran penuh akan hadirat Tuhan dan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan yang hadir. Jadi walaupun kita bilang, ini Tuhan hadir. Oh berarti ini tempat penyembahan. Walaupun itu di pos satpam atau di halaman sepak bola. Tuhan hadir, itu tempat penyembahan. Artinya hal-hal yang tidak kudus gak boleh terjadi di situ. Nah begitu kita tahu, lalu kita bilang, kita langsung menyembah. Tuhan bilang penyembah yang benar, kamu menyembah because you know me. Karena kamu kenal aku. Kamu punya hubungan dengan aku. Itu penyembahan dalam roh. Karena kata hubungan itu tidak berbicara dengan bentuk daging, bentuk apa. Tapi gestur dari hati. Jadi penyembahan dalam roh itu sesuatu yang dari dalam keluar. Berdasarkan hubungan. Nah, saya pernah, cerita sedikit ya. Saya pernah drive, habis pulang kerja di Kanada. Lalu saya ditelepon sama istri saya. Habis ini jangan kasih tahu istri saya ya. Saya telepon, jadi saya karena mobil saya bisa sync langsung dengan sound system yang phone dengan sound system dalam mobil. Dia bilang, Mike, kamu nanti langsung pulang atau bisa singgah sebentar di Walmart? Pas waktu dia nanya kayak gitu, jalannya tuh turun masuk underpass, tahu underpass ya. Jadi, ya. Nah biasanya di situ signal connection telepon itu langsung mulai funny. Right? Nah, suaranya mulai dari, Mike nanti di Walmart tolong mulai jelas kayak gitu, mau ke, nanti di Walmart tolong beli, saya langsung, halo, signalmu putus gitu. Jadi kemudian tambah susah lagi, di depan mobil mogok lagi. Jadi saya akhirnya terjebak di underpass itu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk membangkitkan connection lagi dengan saya, kayaknya semua kan, halo, kita yang pertama, halo, kamu dengan aku, halo, kamu dengan aku, ya gitu. Signalmu putus, kita raise our volume, right? Apakah kalau dilihat, bukankah itu yang kita lakukan kalau kita nggak punya relationship dengan Tuhan atau relationship tersendat? Kita compensate dengan menaikkan volume. Dengan kedagingan. Maksudnya gini. Saya pernah duduk di leret depan di gereja di Makassar. Jadi don't worry, bukan di Bandung. Lalu pemimpin pujiannya itu juga wanita seperti istri saya. Nah, pemimpin pujian ini marah-marah terus. Ayo angkat tangan. Ayo berlompat lebih tinggi kayak gitu. Wah, saya kan di depan kan. Dan lebih lucu lagi, saya masuk terlambat. Waktu saya masuk dia bilang, mari kita usir iblis keluar. Lalu saya bilang, is that me? Hari ini kita akan kalahkan. Kayak gitu kan. Ayo lompat lebih tinggi. Dan kelihatan dia frustrasi banget untuk menggerakkan jemaat ini. Untuk melakukan hal-hal yang kita pikir gesture worship gitu ya. Dia melakukan kayak gitu. Sampai satu kali mungkin dia putus asa. Dia pas lihat aku, dia marah-marah. How come, maksudnya bagaimana bisa kamu tetap mematung kayak begitu waktu Tuhan hadir? Jadi saya bilang, oke. Lalu dia bilang, kalau kamu tetap mematung kayak gitu, kamu tidak akan bisa bertahan di kerajaan surga. Karena suasana kerajaan surga itu seperti ini. Saya kan dimarahi kayak gitu kan, saya nggak tahu saya salah apa gitu. Lalu saya dalam hati saya bilang, oh I hope suasana surga kayak gini. Ada malaikat di depan yang marah-marah terus. Ya, karena apa? Kita bragging pada atmosfer. Kita bragging pada volume. Karena kita nggak punya koneksi dengan firman Tuhan. Kalau kita punya koneksi yang jelas dengan firman Tuhan. Kalau koneksi telepon saya dengan istri saya jelas pada waktu itu. Saya tidak perlu berteriak. Saya bisik aja dia dengar. Nah, berapa kali kalau kita ke pertemuan doa. Atau ke pertemuan penyembahan. Sepertinya kita diminta untuk ayo minta Tuhan untuk punya koneksi sama kita saat ini. Lalu kita spend 30 menit
berdoa, begging Tuhan untuk, please Tuhan, perdengarkan suaramu, dengarlah suaraku. Jadi kita begging untuk relationship. Kalau saya menyembah, saya bukan begging relationship. Saya celebrate bahwa saya punya relationship. Kalau saya berdoa, bayangkan berapa waktu yang kita bisa save. Instead of 1 jam begging pada Tuhan untuk mendengar suara kita, by simply 1 second percaya bahwa dia sudah dengar. Bisik aja dia dengar. Itu biasa selalu terjadi. Kalau kita nggak punya hubungan, kita langsung work out is somewhere else. Itu bahaya. Karena kalau kita tidak menyembah dalam roh, yang harusnya berlandaskan dengan hubungan, kita akan menyembah dalam opositnya apa itu? Daging. Tiap kali Alkitab ngomong tentang roh, dia ngomong tentang daging. Jadi, begitu menyembah tentang daging, yang kita activate itu panca indera kita, benar? Kalau kita lihat worship leadernya pakai baju biru yang kita nggak suka, kita nggak bisa menyembah. See? Kalau kita dengar lagu yang kita nggak suka, itu panca indera mendengar kan? Nggak ada hadirat Tuhan. Klaim lagi, sudah nggak mau menyembah, klaim lagi nggak ada hadirat Tuhan. Lalu kalau kita pegang apa gitu, kita nggak suka, nggak kudus tempat ini. Kita justify, apa itu justify? Justifikasi, pembenaran ya. Kita membenarkan bahwa yang kita percaya ini benar berdasarkan 5 panca indera dari daging kita. Itu penyembahan yang bukan dari roh. Karena kalau kita tidak punya hubungan, kita cuma rutinitas saja datang ke gereja untuk menyembah, we gonna end up like that. Always miserable. Datang ke gereja hanya untuk cari sesuatu yang kita bisa komplain. Hey, oh not about Julius. Oke. Ya, menyembah dalam roh sesuai konsep yang dari wanita yang bisa dipegang oleh wanita itu adalah penyembahan yang berlandaskan kesadaran penuh akan hadirat Tuhan dan kedalaman hubungan kita dalam Tuhan yang hadir. Jadi itu semua terjadi dalam hati. Wanita ini langsung kaget, dia mengerti langsung. So it's not about Jerusalem or gunung ini. It's about Tuhan dalam hati kita. Jadi kemanapun kita pergi, hadirat Tuhan ada. Kita bawa hadirat Tuhan. Tempat yang ada hadirat Tuhan adalah tabernakel. Jadi kalau Tuhan hadir di hatiku karena aku punya hubungan sama dia. Dan kita ini baik Tuhan. Sync kan sama konsepnya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang, Paulus bilang kamu ini baik sucinya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan harusnya hadir di hati kamu. Hadir di hati itu sama dengan Tuhan tuh punya hubungan yang dalam sama kamu. Harusnya kayak gitu. Hadir di hati itu bukan cuma kata play word kayak gitu. Tapi yang filosofikalnya dari gestur dalam hati. Pernah juga kan? Kalau kita, ini saya sempat pikir, kita lompat lalu penyembah lompat lebih keras lagi, lompat lebih tinggi lagi. Jadi kita udah bukan menyembah karena berdasarkan hubungan, tapi berdasarkan vibe, atmosfer yang ini. Supaya mereka bisa tunjuk bahwa ya pada saat itu Tuhan hadir. Pada waktu itu, waktu semua orang langsung wah gitu, right? Sepertinya tuh Tuhan di surga lihat kayak gini. Hai, coba kalau kamu lompat 1 kali lagi aja, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ya kayak gitu. Ya jadi maksudnya kayak gitu. Oke, menyembah dalam kebenaran. Apa itu menyembah dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran, setiap kali Alkitab berbicara tentang kebenaran, itu selalu merujuk kepada firman Tuhan. Itu selalu. Tidak pernah merujuk sampulnya firman Tuhan atau toko yang menjual firman Tuhan. Merujuk pada firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih benar daripada firman Tuhan. Saya boleh pegang ini, lalu saya bilang, tutup botol ini orange. Bisa lihat kan? Tapi begitu firman Tuhan turun, no, tutup botol itu biru. Dan pada saat itu ini lies. Firman Tuhan yang paling benar. Kira-kira radikalnya kayak gitu. Tapi Tuhan tidak pernah bikin kayak gitu. Maksudnya itu apapun firman Tuhan itu benar. Jadi menyembah dalam kebenaran itu selalu relate dengan firman Tuhan. Apakah saya cuma mengada-ngada? Enggak. Karena di perjanjian lama, di Mazmur, Daud lagi. Mazmur 119 ayat 142, ayat 100
Coba saya baca 42. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Taurat itu firman Tuhan. Taurat itu, jangan salah, hukum Taurat itu diberikan bukan oleh iblis. Jangan bingung dengan pengajaran-pengajaran bilang, karena kita ada perjanjian baru dan itu iblis. Bukan. Itu juga firman Tuhan. Dan pada waktu itu belum ada perjanjian baru, dia bilang firman Tuhan itu benar. Kemudian di pasal yang sama, Daud bilang, engkau dekat ya Tuhan. Dan segala perintahmu, segala firmanmu adalah benar. Itu kalau bahasa aslinya itu emet. Emet itu tidak ada yang lebih benar, itu paling top, Marco top. Tidak bisa lebih benar dari itu. Dan kenapa dia bilang menyembah dalam kebenaran? Karena dia menyitir kepada mutlak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu melahirkan pewahyuan. Selalu. Pewahyuan tentang apa? Tentang who God is. Yesus adalah firman Tuhan. Dia bukan manusia yang punya firman Tuhan. Dia itu firman Tuhan. Dan sepanjang 33,5 tahun dia melayani, yang dia buat dan dia tunjukkan cuma pewahyuan siapa itu Tuhan. Yang kamu baca di kitab Taurat dan kitab para nabi. Dia kasih tahu. Kalau kamu berdoa ke dia, jangan, oh yang mulia. Dia bilang, dia yang mulia, tapi kamu langsung ngomong dengan hubungan sih. Kayak dalam roh kan. Bapa kami yang ada dalam surga. Connection langsung. Nah, jadi Yesus pakai 33,5 tahun melayani, mengajar, menunjukkan, menyembuhkan, membangkitkan orang mati dengan inti menunjukkan, mereveal pewahyuan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau menyembah dalam kebenaran, itu bukan lagi menyembah mengenai upacaranya harus potong 2 kambing dulu, setelah itu domba, setelah itu ini, setelah itu ini. Bukan lagi mengenai liturgi kayak gitu. Penyembahan dalam kebenaran adalah penyembahan ketika yang menyembah itu merupakan pewahyuan dari kebenaran firman Tuhan. So it's not talking about upacara di satu tempat. Itu talking tentang kehidupan yang kita jalani. Apakah kita jalani kehidupan kita ini, orang bisa taste and see. Orang bisa kecap dan lihat siapa Tuhan itu. Bukan siapa kita, siapa Tuhan itu. Apakah orang bisa mengecap dan melihat pengampunan dari Tuhan ketika mereka satu tempat kerja sama kita. Apakah mereka bisa mengecap dan melihat diberikan kesempatan kedua ketika mereka udah buat salah. Diberikan kesempatan kedua ketika kita bos dari mereka. Kayak gitu. Atau kita hukum sudah salah, hukum. Selama-lamanya akan salah. Kayak gitu. Dunia tuh bisa lihat nggak? Kita ini sebenarnya harusnya hidup kita adalah bukti nyata dari pewahyuan kebenaran. Sehingga ketika orang melihat kita, melihat apa yang kita perbuat, mereka memuliakan Tuhan. Amin, itu firman Tuhan juga kan? Dan ketika orang membawa kemuliaan ke Tuhan, berarti kan seperti inti dari penyembahan, memberi kemuliaan ke Tuhan. In that case, kita menyembah dalam kebenaran. Case close. Jadi hubungan dan menjadikan diri kita itu berkurang sehingga pewahyuan Tuhan itu keluar dalam karakter kehidupan kita untuk orang lain. Itu orang-orang yang Tuhan cari untuk menyembah. Itu orang-orang yang cari. Karena kalau cuma 3 orang aja kayak gitu, menyembah hanya 3 orang itu yang muncul di benaknya Tuhan, kira-kira kayak gitu. Karena yang dia idam-idamkan itu tiga orang seperti itu. Apa kualitas orang seperti itu? Dia pernah bilang gini, kalau kita cuma menyembah tidak dalam kebenaran dan ya menyembah nggak tahu dalam berdasarkan apa, mungkin berdasarkan goosebump, Mr. Goosebump, wah musiknya asik. Nah itu seperti saya bilang, bukan kelompok orang-orang yang Tuhan prefer ada di hadirannya dia. Sorry to say, maksudnya kayak gitu. Tuhan bilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya tuh jauh dari aku. Langsung ketahuan Tuhan tuh cari apa sebenarnya? Bibir, mata,
tinggi badan, chord yang aneh-aneh, pukulan drum yang gimana, bass yang lebih bass atau lebih treble. Ternyata Tuhan gak cari itu. Karena itu bagian dari bibir kita. Yang dia cari itu hati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya tuh bengkok, jauh dari aku. Hari ini saya mau kasih tahu. Let's look to our heart. Saya juga. Kita nih datang ke gereja karena gereja ini tabernakel atau hati kita ini tabernakel. Kira-kira kayak gitu. Tuhan ada di atas kita. Kita ini datang untuk menyembah Tuhan karena kita celebrate, kita punya hubungan sama Tuhan. Atau kita datang dengan orang yang harus berjuang untuk dapat hubungan pada jam 9 AM di sini. Lalu kemudian minggu depan balik lagi berjuang lagi untuk dapat hubungan. Or kita datang karena kita bersyukur Tuhan dan kita punya hubungan. Nah orang-orang kayak gitu ketika menyembah itu kan bisa bayangkan sendiri ya. Orang-orang itu bisa dikategorikan kata orang-orang benar. Firman Tuhan bilang kalau jangankan menyembah. Kalau mereka berdoa, kalau orang benar berdoa, apapun yang diminta. Itu firman Tuhan. Ternyata tidak sesusah yang kita pikir. Kita gak harus punya bakat musik. Kita gak harus bisa menyanyi pas note. Kita nyanyi fals asal hati kita ini. Tapi ya jelas kita tidak akan dikasih mic karena bisa. Tetapi ya itu. Ya. Nah, penyembah yang benar itu membuat saya pikir kalau dalam penyembahan itu ada Tuhan, alasan utama menyembah, lalu ada penyembah yang benar. Lalu apa yang disembahin? Maksudnya apa offeringnya? Karena dalam penyembahan itu ada offering. Tahu ya? Nah, sudah pasti kalau yang menyembah itu penyembah yang diidam-idamkan Tuhan, harusnya mereka akan kasih offering yang diidam-idamkan Tuhan, yang di-prefer sama Tuhan. Saya tidak wordplay. Tuhan Yesus pernah ngomong konsep itu. Waktu itu di Matius 22 17-22. Enggak usah dilihat. Oh ya ada. Enggak usah pusing. Saya kasih tahu aja. Pernah waktu Tuhan Yesus berdiri, lalu datang ahli-ahli Taurat untuk ngetes dia. So, kita harus kasih persembahan ini, uang yang kita punya ini untuk kaisar atau untuk di bait suci, untuk Tuhan. Nah, Yesus dijebak. Itu pertanyaan pada masa itu ketika dijajah Roma. Kalau Yesus jawabnya kan cuma dua, ya atau tidak kan? Ya untuk Tuhan, ya untuk kaisar. Kalau ya untuk Tuhan berarti tidak untuk kaisar. Kalau ya untuk kaisar tidak untuk Tuhan. Jawabannya kan kemungkinan cuma dua itu aja kan. Kalau dia jawab dia jawab dua-dua pun, dia tetap dalam masalah. Kalau dia jawab ya kasih ke kaisar, orang-orang Yahudi akan bisa memberontak, lempar dia atau bunuh murid-muridnya dengan tuduhan memberontak terhadap kaisar. Menghujat Tuhan. Uang persembahan kok dikasih kaisar. Nah, kalau dia bilang ya kasih ke Tuhan, orang Romawi, tentara Romawi bisa tangkap dia. Karena menganjurkan orang tidak bayar pajak ke kaisar. Masalahnya Tuhan Yesus jawab, dia bukan ngomong tentang pajak. Dia bukan ngomong tentang jumlah persembahan uang. Dia gak ngomong soal itu. Dia bilang gini, ada yang punya koin di sini gak? Lalu ada yang lempar. Dilempar, dia pegang, dia bilang ini gambarnya siapa? Lalu dia bilang, gambarnya kaisar. Lalu Tuhan Yesus stop. Oke, then you understand. Kasih kaisar apa yang menjadi milik kaisar, kasih Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara mengerti? 2000 tahun yang lalu orang mengerti apa yang dia ngomong. Saya baru 5 tahun yang lalu masih belum mengerti. Ini Tuhan Yesus cuma gak jawab pertanyaan, cuma main-main kata aja gitu. Ternyata, sekali lagi, kalau kita orang-orang dari kebudayaan yang tahu kejadian sampai Maleaki, kita mengerti apa yang Tuhan Yesus bilang. Sekali lagi saya tanya ya. Kalau saya pegang koin, ini ada image-nya presiden kita. Jangan presiden kita. Kaisar. Lalu saya bilang, image-nya siapa? Semua bilang kaisar. Dan kasih ini ke kaisar. Ada satu jawaban yang dia tidak verbalize. Lalu dia bilang gini, kasih ke Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu berarti if you find something yang ada image-nya somebody, itu miliknya orang yang ada di image itu. Saya tanya dengan bahasa Alkitab sekali lagi. Koin ini ada gambar dan rupa siapa? Mulai terbuka kan?
Kaisar. Nah, kalau ada pemberian yang Tuhan idam-idamkan yang menjadi milik Tuhan, pasti pemberian itu ada gambar dan rupa Tuhan. Coba angkat tangan, siapakah barang itu? Yang ada gambar dan rupa Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian bilang kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus jawab pada waktu itu. Makanya orang 2000 tahun yang lalu yang belum ada internet, belum ada Google, untuk Google apa sih yang dia maksud? Mereka Alkitab bilang marvel. Keywordnya itu di image. Kata kuncinya itu di image. Jadi ada penyembahan, ada hadirat Tuhan, ada penyembahan benar yang dibawa apa? Kita. Jadi memang Tuhan mengidam-idamkan kita. Kalau kita datang kepada Dia ke dalam hadirannya, membawa syukur, punya hubungan yang dalam dengan Dia, keluar dari hati, dan tipe orang yang ambil firman Tuhan itu sebagai kebenaran filsafat hidup. Dia lakukan. Dunia itu bisa kecap dan lihat. Dalam roh dan dalam kebenaran, kemuliaan itu akan datang ke Tuhan. Karena ketika orang melihat apa yang kita perbuat sesuai firman Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Bukan mengenai momen kita menyembah, tapi mengenai journey sebagai penyembah. Jadi yang dimaksud adalah biarlah pertemuan tiap minggu atau pertemuan sel dan lain-lain itu menjadi penguat bahwa ketika kita pulang, dunia bisa taste and see pewahyuan kebenaran Tuhan melalui keputusan kita, respon kita, teks WhatsApp kita, semua. Mereka bisa rasakan. Karena kalau mereka rasakan, mereka jadi pengen tahu, Tuhan yang kamu sembah itu siapa sih? Kok kamu amazing banget? Right? Nah, begitu mereka kayak gitu, jadi mereka kepengen belajar tentang Tuhan. Gak perlu nginjil susah-susah. Just hidup sesuai firman Tuhan, orang cari Tuhan. Ya. Saya minta pemain keyboard. Mari kita berdoa. Tuhan, walaupun di sebelah sumur, dengan yang wanita yang hanya sendiri, Engkau membuka mata kami 2000 tahun kemudian. Di mana Engkau kehendaki dan di mana Engkau idamkan. Terima kasih atas roh-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu.